Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang menguasai hati dan pikiranmu dalam Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada minggu Advent yang kedua ini ialah hiduplah suci dalam menantikan hari Kristus. Bersumber dari surat Paulus kepada jemaat di Filipi pasal yang pertama, ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang ke-11. Sebelum saya membacakan sumber dari firman Tuhan bagi kita, saya menyampaikan salam dari seluruh pelayan penuh waktu yang ada di distrik 10 Medan Aceh ini, dan juga dari Amang Preses kita dan seluruh pelayan di kantor distrik. Untuk salam dari mereka semua, saya menyampaikan horas. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Memang sudahlah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua, sebab kamu ada dalam hatiku, oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku, baik pada waktu aku dipenjarakan maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil. Sebab Allah adalah saksiku betapa aku dengan kasih mesra Yesus Kristus merindukan kamu sekalian. Dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tidak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Dari suasana kesengsaraan menurut pikiran manusia, dalam suasana derita menurut pikiran manusia, hamba Tuhan, orang yang percaya kepada Kristus, yakni Rasul Paulus, dimampukan semangatnya berkobar-kobar untuk mengajak jemaat Filipi, orang-orang percaya di Filipi, bersukacita karena Kristus. Ini adalah sesuatu yang ganjil. Apakah mungkin kita ketika banyak pergumulan,
ada persoalan, apakah kita masih sanggup bersukacita, bahkan mengajak orang lain bersukacita? Rahasianya ialah sejauh mana persekutuan kita dengan Tuhan, sejauh mana firman Tuhan menguasai hati dan pikiran kita. Ketika Tuhan menguasai hati dan pikiran kita, firman-Nya tinggal di dalam kita, maka kita akan mengajak orang lain bersukacita karena kita juga bersukacita. Pada minggu Advent yang kedua ini, Advent yang berasal dari kata advenireri, artinya menantikan, tetapi berubah karena Kristus menjadi menyongsong. Menanti itu bisa menjadi pasif, tetapi karena Tuhan kita bergerak sambil menunggu Kristus datang. Kita bergerak. Lalu di minggu Advent yang kedua ini, sebab ini akan datang lagi pada tahun yang akan datang, apa yang disampaikan oleh Tuhan. Lalu hari ini, tahun 2022 ini, ketika kita sedang beradvent, walaupun sudah banyak yang merayakan Natal, apa pesan Tuhan? Supaya kita bersukacita. Tetapi sekali lagi kita mau periksa dulu rahasianya ini. Paulus yang akrab bergaul dengan Tuhan, mengingat orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Hubungan Paulus dengan jemaat Filipi menjadi mesra karena orang-orang Filipi hidup di dalam Tuhan. Mereka bukan terlalu kaya, mereka bukan orang yang hebat, tetapi mereka di tengah kekurangannya disanggupkan oleh Tuhan berbagi kepada jemaat yang lain. Saudara tahu, jemaat Filipi ikut membantu jemaat di Yerusalem yang berkekurangan, dan ini amat membanggakan hati Paulus. Karena itu adalah kehendak Kristus. Bertolong-tolonganlah kamu, sebab dengan demikian kamu memenuhi hukum Kristus. Galatia 6 ayat 2. Jadi kita tahu apakah kita sudah tinggal di dalam hukum Kristus ketika kita periksa hidup kita. Sudah mampu bertolong-tolongan. Saya melihat itu ada terlihat sekarang di HKBP Padang Bulan ini. Ketika ibu bapak bersama majelis merencanakan pembangunan gereja ini, saya melihat hidup bertolong-tolongan itu sedang dipraktekkan. Yang memperoleh banyak memberi persembahannya kepada Tuhan. Yang memperoleh sedikit memberi persembahannya, walaupun sedikit. Itu berharga di mata Tuhan. Masih ingat ibu dan bapak ketika Yesus memeriksa orang-orang yang memberi persembahannya. Lalu ada seorang janda memberi uang kecil. Dalam bahasa Batak, rimis. Tetapi Yesus mengatakan pemberian janda ini lebih besar dari semua yang datang itu. Sebab mereka memberi dari kelebihannya, tetapi janda ini memberikan hidupnya. Amin. Maka tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bisa bertolong-tolongan. Saudara-saudara, kebaikan hati jemaat Filipi membuat hamba Tuhan Rasul Paulus, sekalipun dibelenggu, sekalipun tertutup, sekalipun dikerangkeng dalam penjara, tidak dibatasi mengingat dan mengasihi jemaat Filipi. Orang-orang yang bertemu dengan Tuhan akan saling mengasihi. Sebab itulah hukum yang baru yang dikatakan Kristus. Hukum yang baru kukatakan kepadamu.
hendaklah kamu saling mengasihi. Dengan demikian dunia akan tahu bahwa engkau adalah muridku. Jadi dunia ini tahu bahwa jemaat Padang Bulan ini adalah murid Tuhan Yesus ketika saling mengasihi. Jangan hanya dikasihani, tetapi saling mengasihi. Dunia akan tahu kamu adalah muridku, kata Tuhan Yesus. Sekali lagi rahasianya, hubungan yang mesra dengan Tuhan. Dan itu sebabnya di gereja di HKBP mendengar Tuhan adalah esensi yang sangat mendasar. Kita beribadah seperti ini, kita mau mendengar Tuhan. Kita bernyanyi, kita mau mendengar Tuhan lewat nyanyian kita. Apa yang dikatakan Tuhan. Jadi ini supaya kita bersungguh-sungguh bernyanyi. So, pada tahun 70-an orang akan berkata, ayo pergi ke gereja HKBP untuk mendengar nyanyian yang indah. Sebab di situ orang bernyanyi, dia hafal kata-katanya, dihayatinya, lalu terpancar ketika dia bernyanyi, dia percaya duluan dengan apa yang dikatakan. Tetapi inilah zaman yang baru ini. Semua serba mudah, sudah bisa dilihat di YouTube, ada kertasnya, sehingga ada satu lagu, satu ayat pun tidak bisa dihafal. Diambil kertasnya itu, gak tahu lagi apa yang dinyanyikan. Kalau opung kita dahulu, pada waktu kesulitan, setiap bernyanyi tangannya akan dilipat begini. Dan akan terpancar dari wajahnya. Manang ape nama ngono aing ikut tikemar lasni roha dua samekil. Hanya kalau datang berkat, karir memuncak, pendapatan banyak, baru bersuka cita. Begitu datang, enggak ada Tuhan itu. Berdua pun aku tidak didengar, katanya gitu. Padahal ketika pergumulan datang, ketika penderitaan itu, padahal Kristus mengatakan penderitaan juga akan berakhir. Ada waktunya akan berakhir. Maka sebenarnya orang yang hubungannya mesra dengan Tuhan, di dalam penderitaan sekalipun akan terlihat imannya. Sama seperti Rasul Paulus ini, ketika dia di penjara, dia mengingat jemaat di Filipi. Tetapi Paulus adalah murid Yesus, guru besarnya adalah Yesus Kristus. Dia belajar dari Yesus Kristus. Dia mengingat firman Tuhan dalam Yohanes 13 ayat 15. Aku memberi teladan kepadamu supaya engkau melakukan hal yang seperti itu. Ai sitiru dohulea Tuhamu, asa di baik kamu, songon nahu baini Tuhamu. Yesus juga ketika tangannya dipaku, dari situlah dia berseru, ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Bersama Kristus, dalam derita, dalam pergumulan sekalipun, akan selalu memberi pengharapan, akan memberi sukacita. Nenek moyang kita dahulu juga demikian. Dengan air mata dia mengatakan kepada anak-anaknya, berangkatlah anakku, aku melahirkanmu, tetapi yang merawatmu carilah di tempat lain. Hola pangitu buru audiho lului ma painudun dio. Pergilah ke gereja, dan akhirnya dari derita kita keluar kepada kesuksesan. Sayang karena lupa kepada Tuhan, ada sedikit punyanya, naik sedikit pangkatnya, sudah menjadi sombong. Gak ada lagi waktuku di gereja. Amang ikutlah jadi sintua. Dosen, kau bikin sintua, apa maksudmu?
Tidak ada waktuku lagi. Kalau Tuhan bilang, oh tidak ada waktumu lagi ya, repot kau ya, mulai besok tidurlah kau. Sonang mamudum, hona mertuai. Habis kita, habis. Maka dalam Advent yang kedua ini, ibu bapak, mumpung padang bulan ini sudah mulai sehati sepikir, marilah kita memberi persembahan kita kepada Tuhan. Pikiran, tenaga, lihat ini anak-anak muda, main biola, IT, itu adalah persembahanmu kepada Tuhan. Sama menjadi majelis juga para lado itu. Dan anak-anak Tuhan di sini yang muda-muda, saya mengajak, kalau kau punya talenta itu, bergabunglah di sini. Jangan biarkan lagi orang tua megang itu. Kamu lebih hebat. Siarkan apa yang ada di padang bulan ini supaya orang lihat indahnya persekutuan di sini. Saya mengajak jemaat padang bulan kalau boleh bersahabat dengan HKBP Sri Gunting. Nanti suatu saat kami akan datang ke sini. Saya melihat begini Bu Bapak, banyak jemaat sekarang pindah ke daerah Sri Gunting, ke Sukamaju. Jadi kalau mereka nanti pindah ke sana, maka akan menjadi kota itu. Kita persiapkan itu menjadi kota, tetapi kota yang ramah, jangan kota yang sombong. Kota yang bersih dan rapi, supaya anak-anak Tuhan yang berangkat dari manapun yakin dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan kepada Abraham, pergilah ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Sama seperti nenek moyang kita, pendahulu kita ke padang bulan ini. Mungkin ini gelap dulu, tapi mereka tiba di sini, membuka perkampungan di sini. Kita sekarang menikmati dari derita datang sukacita yang besar. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, apalah pesan Tuhan di minggu Advent ini. Sebenarnya di HKBP itu dari dulu ada 4 minggu Advent menyongsong, baru dirayakanlah hari lahir Kristus itu, peringatan nunga jupang muse ari begitu. Dan harus diingat oleh orang Batak, Allah yang maha mulia itu, Allah yang maha besar itu datang dalam kesederhanaan. Ini menjadi koreksi bagi banyak perayaan Natal sekarang. Hura-hura, pesta surgawi, itulah pesta Natal. Bukan pesta duniawi, pesta rohani, bukan pesta daging. Maka kita cobalah, banyak gereja sekarang yang merayakan Natal dengan mengatakan, ayo kita kumpulkan apa yang ada pada kita. Kita serahkan kepada Tuhan Yesus. Nanti majelis akan membagikannya kepada jemaat kita yang membutuhkan. Dan tidak hanya kepada orang Kristen, siapa saja tetangga kita. Mungkin ibu dan bapak mengatakan, amang sintuan ami ada di samping rumahku itu, kalau boleh kita berbagi. Ada hal yang baik yang kita tiru dari saudara-saudara kita yang lain. Kalau sudah hari raya, kalau sudah Idul Adha, mereka memberi untuk dibagikan kepada kaum duafa. Pelan-pelan akan diperbaiki Tuhan itu. Mungkin ada orang mengatakan itu hasil korupsinya itu. Dibagi-bagikan, tunggu dulu amang. Hatinya sudah terbuka, digerakkan Tuhan. Jangan-jangan itu karena ditiru dari kita. Aku sudah mendengar mereka mengaku, kalau orang Batak diundang ke pesta kita, tupaknya besar-besar. Kalau orang lain itu asal-asal gitu aja nih itu, katanya gitu. Ditiru yang baik itu dari kita. Mari kita terus melakukan ini. Dan padang bulan ini saya mengajak, bernatallah dengan sederhana, tetapi berdampak besar. Jangan kita pikir kalau sudah dibikin pohon Natal, biaya 50 juta, sudah Natal lah itu. Lalu dibikin perayaan Natal, hanya lightingnya berbiaya 10 juta. Setelah selesai Natal dibawa lagi lampunya. Tapi kalau anak-anak padang bulan yang teknik bikin lighting, tidak ada biaya, puji Tuhan.
latihan di gereja, bikin penerangan yang bagus dengan keahlianmu. Tapi kalau menyewa-menyewa, nggak ada gunanya itu. Jangan kita bikin menghambur. Sementara kita pungut dari setiap week dipungut 50.000, dipaksa lagi. Merayakan Natal spontanitas, berapa yang kau bisa? Kalau nggak bisa nggak apa-apa. Nanti 2 tahun lagi, 5 tahun lagi, jangan-jangan anakmu sumbanganku untuk padang bulan, seluruh batu bata yang dibutuhkan dari saya. Bisa kan seperti itu nanti? Maka jangan rendahkan orang yang memberi sedikit, tapi jangan kau puja-puji yang memberi banyak. Tuhanlah yang dipuji. Amin. Ini yang diminta Tuhan, ibu bapak, saudara-saudara. Dan ada sesuatu yang luar biasa, tanggung jawab yang diminta Tuhan dari jemaat padang bulan ini. Mahasiswa banyak di sini. Saya khotbah di Pamen, saya melihat 7 tangan dulu HKBP, tapi saya ajak mereka bersukacita. Orang GKPI terima kasih karena kalian melayani anak-anak muda di sini. Tapi saya lihat 3 profesornya menjadi pelayan di gereja itu. Nggak nampak profesor, sederhana, rendah hati. Setiap datang muridnya, datang Kawamanga, puji Tuhan. Jangan-jangan mahasiswa itu terkejut batin. Waduh, tugasku terlambat, tapi saya disapa. Kesini aku kebaktian lagi katanya. Diajak lagi kawannya. Tapi saya sudah lihat padang bulan ini sudah mulai pendeta Bilker Simamora, kawan sahabat saya dulu ketika saya di kantor pusat, dia duduk sanggup. Dia ulet, benar-benar rendah hati. Kita mendoakan. Dan dia mendoakan seluruh jemaat supaya menjadi jemaat yang mengasihi Tuhan. Mari kita buka acara kita epistel tadi. Apa yang disuruh Tuhan kita persiapkan sambil menyongsong Tuhan datang. Supaya kita bersama dengan Tuhan. Dalam bahasa Pemasmur, naik ke gunung Tuhan, bersama-sama bersukacita, tua, muda, kaya, miskin, laki, perempuan, sama-sama bersukacita, naik ke gunung Tuhan, memuji Tuhan. J di bagian yang kedua, setelah P, J, setelah P, J. Sama-samalah kita orang yang bersih tangannya, sama-sama kita baca ibu bapak. Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan, dan yang tidak bersumpah palsu. Kita dipertontonkan sekarang, sumpah palsu itu bisa membuat orang cilaka. Dan orang yang bersumpah palsu pada akhirnya akan ketahuan sahih. Tapi berkata, sekencang-kencangnya kejahatan itu berlari, suatu saat dia akan dikalahkan oleh kebenaran. Persiapkan hatimu ibu bapak, menantikan hari Tuhan, menyongsong hari Tuhan. Bersihkan hatimu, maka tanganmu juga akan bersih. Lalu jauhkan dirimu dari penipuan, itu berarti kita berubah juga tidak lagi menjadi penipu, karena kita tidak suka ditipu. Jangan bersumpah palsu. Anak-anak muda, bangkitlah, masa depanmu penuh harapan. Tetapi ketahui keadaan supaya kau meminta tolong kepada Tuhan. Presiden Jokowi mengatakan hati-hati, tahun 2023 10 negara sudah kolaps dan sudah menjadi pasien IMF sekarang karena perang Rusia dan Ukraina. Belum selesai perang mereka, sudah mengancam Korea Utara, kami habisi kau Korea Selatan. Kami juga punya nuklir. Taiwan juga, kami sanggup menghadapi Cina. Lalu Cina datang, kami akan bumi hanguskan kau. Bayangin, masih hanya Rusia dan Ukraina, dampaknya begitu besar. Apalagi ini, maka anak-anak Tuhan biar menderita, biar mengalami kesulitan, memberitahu Raja Damai sudah tiba. Sambutlah dia supaya hatimu tenang. Mari Beratpen, kita akan merayakan sukacita, memperingati kelahiran Kristus. Tetapi jangan lupa sampai di situ
kita sedang menantikan Kristus datang kedua kalinya untuk menghidupkan orang-orang. Barang siapa hidup benar akan bangkit kepada hidup kekal, tetapi yang tidak akan dihukum. Hanya bersama Tuhan kita dapat berjalan hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Amin. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan, karena kami adalah umat tebusan-Mu. Lihatlah jemaat-Mu di sini bersatu hati memuji dan memuliakan nama. Kaulah memberi sukacita bagi ibu bapak di sini untuk membesarkan anak-anaknya. Bagi mereka yang sudah opung, tetap bersukacita mengikuti seluruh keturunannya. Harapannya yang besar ialah biarlah seluruh anak-anaknya menjadi orang yang takut kepada Tuhan. Maka kegelapan pun akan menjadi terang ketika anak-anakmu berada di sana. Terpujilah Engkau Tuhan. Jadilah kehendak-Mu dalam kehidupan kami masing-masing. Biarlah kami bersukacita mengikut Engkau. Dalam Yesus Kristus kami berdoa.